Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas 7 saham yang masih sangat murah dari sisi valuasi, PER, dan juga PBV-nya. 7 saham ini juga sangat rutin bagi dividen guys ya. Jadi sangat cocok nih buat teman-teman yang sedang menabung saham. Oke guys, silahkan di subscribe dulu ya channel Invest Saham dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, kita akan lanjut ke pembahasan. Yang pertama adalah saham Cevin atau PT Kelipan Finance Indonesia Tbk. Di mana Cevin ini masuk ke dalam sektor jasa pembiayaan keuangan guys ya. Nah, Cevin ini juga diinvestasikan oleh salah satu investor legendaris yang ada di Indonesia, yaitu Bapak Lo Keng Hong ya, di mana Pak Lo Keng Hong ini kan sering sekali membeli saham-saham bagus di harga murah yang valuasinya tentunya masih sangat murah. Ya, ibaratnya kita membeli saham Mercy di harga bajai gitu guys ya. Nah, kalau bisa kita perhatikan saham Cevin ini ternyata harganya masih sangat terjangkau ya, di angka Rp515 per lembar saham atau Rp51.500 per lotnya. Kita lihat dari sisi komposisi pendapatan. Untuk 61%-nya didapatkan dari pembiayaan konsumen, anjak piutangnya 3,6%, sewa pembiayaan 16,9%, bunga 0,2%, dan lain-lain 17,5%. Kita akan lanjut melihat dari sisi valuasi dan juga kinerja saham Cevin, di mana PER-nya 2,15 kali dan PBV-nya 0,38 kali. Nah, tentunya saham-saham dengan kriteria seperti inilah yang disukai oleh investor seperti Pak Lo Keng Hong, guys ya. Kita lihat dari sisi net income atau kinerja berdasarkan laba bersih saham Cevin, di mana kita lihat di tahun 2023 ternyata mengalami kenaikan, guys ya, dari tahun sebelumnya. Dari 311 miliar naik menjadi 957 miliar. Kita akan langsung lihat dividennya, di mana Cevin ini membagikan dividen terakhir kali di 6 Juli 2023 sebesar Rp100 per lembar saham. Dengan dividen payout ratio 41% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen, maka dividen yieldnya 19,42%-an. Lalu kita akan melihat saham selanjutnya ada Demas, yaitu Pura Delta Lestari Tbk. Bergerak di sektor properti dan juga real estate, guys ya. Untuk Demas di harga Rp174 per lembar saham atau Rp17.400 per lotnya. Wah, ini saya rasa sih saham bagus yang harganya masih sangat terjangkau gitu guys ya. Kita akan lihat dari komposisi pendapatan, di mana penjualan industri menyumbang 82,9%, lalu penjualan komersial 6,5%, penjualan perumahan 9,1%, hotel 1%, dan sewa 0,5%. Kita melihat dari sisi valuasi PER dan juga PBV. PER dari saham Demas 10,34 kali, sedangkan PBV-nya 1,43 kali. Kita lihat dari sisi net income, ternyata laba bersih di tahun 2023 ini mengalami penurunan guys ya, dari 1,2 triliun menjadi 811 miliar. Kita lihat dividen dari saham Demas ya, di mana Demas ini akan membagikan dividen terbarunya di 8 Desember 2023 lalu untuk tanggal kumdate-nya. Ex-date di 11 Desember, sedangkan pembayarannya di tanggal 28 Desember. Dividennya sebesar Rp12 guys per lembar sahamnya. Kita akan melihat ya, saham selanjutnya adalah saham BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Bergerak di sektor perbankan, BJTM harganya di nominal Rp620 per lembar saham atau Rp62.000 per lotnya. Kita lihat komposisi pendapatan saham BJTM. 92,6%-nya didapatkan dari bunga dan juga syariahnya. Lalu administrasi giro dan tabungan deposito 2,5%, penerimaan kredit dan hapus buku 1,4%, administrasi pinjaman 0,7%, provisi dan komisi 0,1%, dan lain-lain 2,7%. Kita lihat dari sisi valuasi 6,38 kali untuk PER-nya, lalu PBV-nya 0,79 kali. Berdasarkan kinerja net income ya di tahun 2023, kita lihat ternyata BJTM mengalami sedikit penurunan dari 1,5 triliun ya menjadi 1,4 triliun. Kita lanjut melihat dividen saham BJTM, di mana dividen terakhir yang dibagikan oleh BJTM di tanggal 28 April 2023, dividennya sebesar Rp53 per lembar saham, dividen payout ratio 54%, sedangkan dividen yield-nya
8,56%. Nah, banyak sekali yang menilai bahwa dividen yield dari saham BJTM ini lebih tinggi, ya, masih lebih tinggi dibandingkan dengan gain dari deposito ataupun dari obligasi gitu guys ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada SMDR atau Samudra Indonesia Tbk. Bergerak di sektor pelayaran, logistik dan juga pengantaran dan masuk juga ke dalam indeks syariah. SMDR ya berada di area harga Rp296 per lembar saham atau Rp29.600 per lotnya. Jadi saham-saham yang kita bahas ini memang nominal harganya sangat terjangkau ya, terutama buat teman-teman yang mungkin seorang karyawan atau kerja kantoran yang gajinya setara UMR atau di atas UMR. Kita lihat komposisi pendapatan dan juga ekspornya gitu guys ya. Untuk komposisi pendapatan SMDR, 62,5% dari uang tambang, lalu peti kemas dan muatan 10,7%, forwarding dan kegiatan terminal 19,4%, time charter 5,4%, dan lainnya 1,9%. Sedangkan jasa dari SMDR ini 60% di Indonesia, Timur Tengah dan India 16,1%, Asia Tenggara 20,8%, dan lainnya 2,6% guys. Kita lihat ya, dari sisi valuasi untuk SMDR, pernya 3,69 kali, lalu PBV-nya 0,66 kali. Kalau misalnya kita perhatikan dari sisi kinerja ya, berdasarkan net income atau laba bersih saham SMDR, ternyata SMDR ini di tahun 2023 kinerjanya sedang menurun nih guys. Laba bersihnya turun dari 3,3 triliun menjadi 1,3 triliun di tahun ini. Kita lihat dari sisi pembagian dividen ya. Dividen terakhir dibagikan di 11 Juli 2023 sebesar Rp30 per lembar saham. Untuk dividen full di tahun 2023 ini Rp40 per lembar saham. Dengan dividen payout ratio 49%-an, maka dividen yield-nya 13,51%. Kita lanjut melihat saham selanjutnya, ada ISSP, Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. Bergerak di sektor produsen pipa baja gitu guys ya. Untuk ISSP ini di harga Rp294 per lembar saham atau Rp29.400 per lotnya. Nah, ini kan masih sangat terjangkau guys. Dari sisi nominal ya, untuk menabung saham kita cicil secara perlahan. Kita melihat dari komposisi pendapatan ya, di sini banyak sekali guys ya. Ada yang lokal ya, seperti lokal pipa mekanis, lokal pipa PCR abot, lokal pipa hitam, lokal pipa stainless ya, banyak sekali. Ada pipa yang didistribusikan di area lokal atau Indonesia, ada juga yang diekspor ke luar negeri guys ya. Nah, kita lihat ekspornya pun di sini ya sebenarnya lebih rendah daripada penjualan di lokalnya. Oke guys, kita lanjut ya melihat dari sisi valuasi ISSP, pernya 4,36 kali, sedangkan PBV-nya masih di angka 0,47 kali. Berdasarkan kinerja net income dan laba bersih, ISSP ternyata mengalami kenaikan nih guys, dibandingkan tahun lalu. Ya, dari 306 miliar naik menjadi 485 miliar. Kita lanjut melihat dividen ISSP ya, dividen terakhir yang dibagikan di 11 Juli 2023 sebesar Rp9 per lembar saham. Dividen payout ratio 8,89% dan dividen yield-nya 2%-an. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada ELSA atau PT El Nusa Tbk. Bergerak di sektor oil and gas atau minyak dan gas bumi guys ya, masuk juga ke dalam indeks syariah. Untuk ELSA ternyata masuk dalam kategori saham yang murah nih guys. Dari sisi harga di angka Rp404 per lembar saham atau Rp40.400-an per lotnya. Kita melihat ya dari sisi komposisi pendapatan, hulu migas terintegrasi menyumbang 39,9%, logistik energi 55,8%, dan penunjang migasnya 4,3%. Lalu di sini kita lihat dari sisi pelanggan ya, ELSA 19,8%-nya PT Pertamina EP, lalu 34,4%-nya PT Pertamina Persero Tbk, dan lain-lain 45,8%. Jadi sebagian besar memang untuk ELSA ini produknya atau pelanggannya itu dari PT Pertamina gitu guys. Jadi produknya dijual ke Pertamina. Kita lanjut melihat dari sisi valuasi, pernya 5,44 kali, sedangkan PBV-nya di angka 0,68 kali. Kalau misalnya kita perhatikan dari kinerja di tahun 2023 ternyata diproyeksikan akan naik nih guys untuk net income-nya. Dari 378 miliar naik menjadi 542 miliar. Kita lanjut melihat dividen dari saham ELSA. Dividen terakhir yang dibagikan oleh ELSA di 15 Juni 2023 yaitu sebesar Rp25,90 per lembar saham.
dividen payout ratio 34%, dan dividen yield-nya 6,41% guys ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham KKGI. Nah, untuk KKGI Resource Alam Indonesia Tbk ini bergerak di sektor penambangan batu bara, guys ya. Masuk juga ke dalam indeks syariah. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin hanya ingin membeli saham syariah, itu harus dipilah-pilah lagi karena beberapa saham perbankan itu sebenarnya tidak masuk ke dalam indeks syariah. Kita lanjut guys ya, melihat harga saham KKGI di harga Rp390 per lembar saham atau Rp39.000 per lotnya. Dari sisi pendapatan ya, untuk KKGI, komposisi pendapatannya 81,2%-nya didapat dari Natur Ore Trading Limited, lalu 11,1%-nya LG International, ini pelanggannya guys. Sedangkan 7,7%-nya itu adalah lain-lain. Sedangkan distribusi ya batubara KKGI 96,4%-nya itu diekspor ke luar negeri guys untuk batubara saham KKGI. Sedangkan penjualan lokal hanya 2,7% aja. Jadi 96% ini ternyata batubara KKGI itu diekspor ke luar negeri ya guys ya. Sedangkan lokal dan lain-lain hanya 0,8% aja. Lalu untuk negara tujuan ekspor ya, batubara KKGI di sini kita lihat paling banyak ke Korea 50,8%, lalu ke India 34,1%, ke negara Cina 8,5%, Bangladesh 3%, dan lokal Indonesia hanya 3,6% aja ya. Jadi pelanggannya di sini sudah kita lihat, distribusinya juga paling besar itu ekspor, dan negara tujuan paling besar itu ke Korea gitu guys ya. Kita lanjut melihat dari sisi valuasi ya untuk saham KKGI, PER-nya di angka 3,47 kali, sedangkan PBV di angka 0,88 kali. Ya, ini masih sangat murah nih dari sisi valuasi. Kita lihat dari sisi net income atau laba bersih, saham KKGI di tahun 2023 ternyata mengalami sedikit penurunan gitu guys ya, dari 600 miliaran turun menjadi 562 miliar di tahun 2023 ini. Lalu kita lihat dividen terakhir yang dibagikan oleh saham KKGI di 5 Juli 2023 dengan dividen sebesar Rp25 per lembar saham. Dividen payout ratio 22%-an dan dividen yield-nya 6,41%-an guys. Nah, jadi gimana kira-kira dari ke 7 saham yang kita bahas gitu guys ya. Kira-kira menurut teman-teman saham mana nih yang berpotensi akan naik tinggi dan yang teman-teman sukai ya, boleh tulis di kolom komentar gitu guys ya pendapatnya teman-teman. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.